Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Nuwasilu darsana nahwi min kitab Al-Bidayah fi Ilmi Nahwi li fadilati ya Al-Ustadz Syekh ya, Wahid bin Abdussalam Bali Hafizahullah Ta'ala. Baik. Nah, sekarang kita masuk di pasal yang kedua di halaman 19. Di pasal yang pertama itu kita membahas tentang apa saja kata-kata yang mabni dan mu'rab. Isim apa saja yang mabni, isim apa saja yang mu'rab, fi'il apa saja yang mabni, fi'il apa saja yang mu'rab, dan huruf yang mabni. Nah, kemudian di pasal yang kedua ini, ya, dari 4 pasal, pasal yang kedua ini adalah pembahasan seputar ahwalu al-bina. Ahwal itu jama dari hal, artinya kondisi-kondisi, ya, keadaan-keadaan bina. Dan bina itu kita artikan sebagai tetapnya harokat akhir sebuah kata, stabilnya. Nah, stabilnya itu kondisinya kayak gimana? Nah, itu yang dimaksud dengan ahwalul bina. Ada yang tetap harokatnya sukun, ada yang tetap harokatnya fathah, ada yang doma. Jadi di mana-mana dia nanti sukun terus, di mana-mana nanti dia fathah terus. Nah, itu namanya kondisinya, kondisi sukun, kondisi fathah, kondisi kasroh. Ya. Nah, maka di pasal yang kedua ini, wafihi salah satu dawabito, ada 3 dobit yang akan kita bahas. Dobit yang pertama, ahwalu bina'il asma. Kita mulai dari isim dulu. Ya, baru nanti kita masuk ahwal bina'il af'al. Baik. Jadi kalau dalam pembahasan di kitab yang lain, ya, disebutkannya al-qob. Ya, al-qob bina'il asma. Misal antum ikut di kelas nahwu tatbiki, di situ disebutnya al-qob bina'il asma. Nah, kebetulan ini pembahasannya sudah sama sampai di sini juga. Baik. Jadi ahwalu bina'il asma, al-qob bina'il asma. Minal asma, dari isim-isim itu ada yang yubna ala sukun. Yubna artinya dimabnikan. Ala sukun, dengan harokat sukun. Contohnya kam, man. Ya. Dan ini yang paling banyak. Jadi urutannya dari nomor 1 sampai nomor 4, nomor 1 yang paling banyak. Mabni ala sukun. Nah, ini yang paling banyak. Nah, karena Ibnu Malik mengatakan wal aslu fil bina'i an yusakana. Hukum asal dari mabni itu adalah disukunkan. Contohnya kam, man, ini hukum asalnya. Ila, ya, fi, itu hukum asalnya mabni alas sukun. Baik. Bagaimana cara mengi'rabnya nanti? Misalkan kam. Ya, kam ini kan kata tanya, ya. Kata tanya dalam bahasa Arabnya huruf istifham. Atau katakan kam harfu istifham mabniun ala sukun. Man juga, ya, man ada man mausulah, ada man istifham, ini man istifham. Ya, contohnya misalkan kita katakan man al istifhamiyah, ya, mabniun ala sukun, gitu ya. Jadi kalau mengirobnya kata-kata yang seperti ini, ya, kata tanya kan dan sebagainya yang mabni itu ya, domir, itu harus tahu pertama kali jenisnya dulu. Nah, Anda sudah tahu dia isim, tapi isim apa? Kan isim itu ada isim isyaro, ada isim mausul, ada isim domir. Yang mana dari yang disebutkan itu? Nah, kam ini isim istifham. Sebutkan jenisnya apa? Isim istifham. Baru kemudian sebutkan dia mabni dengan apa? Oh, kam itu sukun belakangnya. Oh, berarti mabniun alas sukun. Nah, jadi patokannya adalah kepada harokat akhirnya. Maksudnya kepada bunyi apa yang terakhir antum dengar. Kam, bunyi sukun pertama kali yang terakhir antum dengar. Itu berarti mabni alas sukun. Nah, ada juga yang mabni alal fathi, contohnya aina, kaifa. Apa yang terakhir antum dengar dari kata aina? Fathah, oh, berarti mabniun alal fathi. Aina, mabniun alal fathi. Kaifa, mabniun alal fathi. Gitu. Baik. Kemudian ada juga yang mabniun alal dhammi. Contohnya kata haitsu.
mabniun ala dhammi. Nah, yang keempat, mayubna alal kasri, yang dihukumi mabni dengan kasroh, contohnya haula'i, amsi. Nah, ini mau dimanapun nanti, tetap yang posisinya dalam kalimat haula'i itu tetap akan haula'i. Ja'a haula'i, rawaitu haula'i, marartu bihaula'i, tetap nggak berubah-ubah. Baik. Kemudian ad-dhabitu tsani, yang dhabit yang kedua, ahwalu bina'il fi'li. Nah, kalau isim tadi udah, ini dia yang 4 ini. Berarti isim kalau enggak dengan sukun maka dengan fathah, kalau enggak dengan fathah maka dengan dhammah, kalau enggak dengan dhammah maka dengan kasroh. Ada yang membalik kasroh duluan baru dhammah, ya itu kembalikan perselisihan yang ya tidak perlu kita bahas, nggak ada faedah. Nah, maka dobit yang kedua, ahwal, ya, bina al-fi'li, ya, kondisi binanya sebuah fi'il. Takhtalifu halatu bina'il fi'li bihasabi naw'ihi. Kalau kita bahas fi'il, itu kita bahas dulu dari jenis-jenis fi'ilnya. Kenapa? Karena kondisi bina sebuah fi'il itu tergantung kepada jenis dari fi'il itu. Fi'il madhi, fi'il mudhari, ya, fi'il amr, kondisi-kondisinya beda-beda. Baik, kita mulai dari al-fi'lul madhi. Yang pertama, yubna ala sukuni, mabniun ala as-sukun. Ini yang pertama. Fi'il madhi itu ada yang mabniun ala sukun. Kapan itu? Idza tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrik. Kalau fi'il madhi itu di belakangnya ada domir rofa mutaharrik. Domir rofa berarti dia sebagai fa'il, maksudnya ya, domir rofa. Nah, domir rofa itu yang di tasrif yang antum hafal itu dhahaba, dhahabu, ya, dhahabata, dhahabna, ini domir rofa. Ada namanya domir nasob juga. Domir nasob itu misalkan ya misalkan iyahu, iyahuma, iyahum, iyaka, iyakuma, ya, kakuma, kunki, kuma, kunna, itu domir nasob. Nah, itu bukan pembahasan kita. Yang kita maksud di sini adalah domir rofa saja. Ya, apakah semua domir rofa? Kan domir rofa itu ada namanya alif al-isnain. Alif al-isnain itu pada domir huma. Jadi masing-masing itu ada namanya ya. Dahaba, alif, ya, itu namanya domir rofa. Dahaba, dahabu, nah itu juga namanya domir rofa. Ya, wawu al-jamaah itu. Jadi dahaba alif al-isnain, dahabu wawu al-jamaah, dahabat ta'ut ta'nis, ya, dahabna nunun niswah dan sebagainya. Masing-masing itu ada namanya. Gitu ya. Nah, apakah semua domir rofa itu menyebabkan fi'il madhi mabni ala sukun? Tidak. Ini ada qaidnya, ya, ada tambahannya di sini, ada kata mutaharrik. Mutaharrik artinya berharokat. Berarti nggak boleh sukun. Ya, hurufnya itu nggak boleh sukun. Contohnya ta'ul fa'il. Ya, ta'ul fa'il itu apa? Ta'ul fa'il itu didomir anta, ya, ya, afan didomir ana, ya, ta'ul fa'il itu didomir ana. Misalkan lihat langsung di bawah contohnya, akhlastu. Nah, akhlastu ini ta'ul fa'il namanya. Ya, akhlastu ta'ul fa'il. Maka fi'il madhi sebelumnya akhlas ini menjadi mabniun ala sukun. Nah, ini tanda mabninya ya. Karena ini kan dua kata jadinya ya. Akhlas itu fi'ilnya, tu itu fa'ilnya. Nah, berarti semua fi'il madhi yang bertemu dengan ta'ul fa'il akan dihukumi mabniun ala sukun. Ya, akan dihukumi mabniun ala sukun. Ya. Zahaba ketemu domir tu, zahabatu. Ya, ketemu ta'ul fa'il, ya, zahabatu. Ya. Aslama, aslamtu. Ya, sami'a,
sami'tu. Jadi sukun dia. Nah, kenapa? Karena dia bertemu dengan ta'ul fa'il. Yang mana ta'ul fa'il itu namanya domir rofa mutaharrik. Ya, kemudian domir rofa mutaharrik yang kedua ada na al-fa'ilin. Na al-fa'ilin, na dan alif itu pada domir nahnu. Ya, kalau ta'ul fa'il tadi pada domir ana. Kalau na al-fa'ilin ini pada domir nahnu. Ya, dahabna. Nah, yang panjang di belakang itu namanya na al-fa'il. Nah, contohnya misalkan ya, yang nahnu ya, waja'alna naumakum subata. Waja'alna, ini namanya na al-fa'ilin. Lihat fi'il madinya, ja'al ya, sukun. Yang mabniun ala sukun dia. Asal katanya adalah ja'ala. Ja'ala ketemu domir nahnu, jadinya ja'al na mabniun ala sukun. Berarti i'rabnya dua kali di sini nanti ya. Ja'alna itu i'rabnya dua kali. Ja'al fi'il madi mabni ala sukun. Kemudian na apa namanya? Na al-fa'ilin. Na al-fa'ilin itu ya domir. Domir itu termasuk yang mabni. Katakan wa na al-fa'ilin domirun mabniun ala sukun juga karena ada alif setelahnya ya. Nah, itu ada alifnya ya. Alif ini harokatnya sukun meskipun nggak ditulis. Mabniun ala sukun. Ya, kemudian domir rafa mutaharrik yang ketiga ada nunun niswa. Nunun niswa itu ya sudah kita bahas di fi'il mudhari ya sebelumnya. Nunun niswa itu pada domir kunna dan domir ya antunna. Nah, ini namanya domir rafa mutaharrik nun niswa. Ya, contohnya di sini faida balagna. Ya, faida balagna. Ini domir ya, domir hunna. Ya. Kemudian ya fima fa'alna. Ya, fima fa'alna. Ini nun niswa. Ya, adapun ajalahunna ini bukan nun niswa. Ini nun domir namanya. Ya. Kenapa? Karena dia bersambung dengan isim. Ajal itu isim. Ya. Anfusihinna juga isim. Maka kunna di sini adalah bukan nun niswa. Ya. Ini bukan nun niswa. Nah, bukan pembahasan kita itu. Karena dia nyambungnya dengan isim. Kita kan lagi bahas fi'il mahdi ya. Nah, jadi balaguna mabniun ala sukun. Kenapa mabniun ala sukun? Karena dia bersambung setelahnya dengan nunun niswa. Yang mana nun niswa ini adalah domir rafa mutaharrik. Dan kaedahnya fi'il madi itu dihukumi mabni ala sukun kalau di belakangnya ada domir rafa mutaharrik yang tiga ini. Salah satu dari yang tiga ini. Ta'ul fa'il, na al fa'ilin, dan nun niswa. Dengan kata lain, domir ana, domir nahnu, domir hunna, dan domir antun. Ya, berarti ya dari tasrif yang 14 itu ya dari dahabu, dahabna, dan seterusnya sampai nahnu. Yang itu totalnya ada 14. Dari 14 itu berarti ada 4 yang mabni ala sukun. Yaitu domir ana, domir nahnu, domir hunna, dan domir antun. Gitu ya. Nah, itu yang mabni ala sukun. Ya, berarti tinggal 10 lagi. Kan tadi 14 itu berarti tinggal ya 10 lagi yang kita tahu, ya kita cari tandanya apa. 4 itu mabni ala sukun. Berarti 10-nya mabni ala apa? Kita lihat sekarang. Ya, yang kedua yubna ala dhammi. Mabniun ala ad-dhammi dengan dhamma. Ya, tadi dengan sukun, kemudian sekarang dengan dhamma. Ya. Baik, kenapa kok sukun duluan? Ya, karena memang kaitannya kan tadi kita katakan yang hukum asal dari mabni itu dengan sukun. Nah, kapan fi'il madi itu mabni dengan sukun? Idza tasalat bihi wawul jamaah. Kalau di belakangnya ada wawul jamaah. Wawu jamaah, wawu yang menunjukkan kalau pelakunya jamaah. Ya, jamaah ini banyak orang, laki-laki ya. Karena kalau jamaah perempuan niswah sebutannya. Ya, contohnya di ayat walladzina jahadu fina.
Jahadu, ya di sini mabniun ala dhammi dia. Kenapa? Ya, kenapa dhammah di sini dalilnya? Karena setelahnya ada wawul jamaah. Wawul jamaah itu biasanya yang setelahnya ada alifnya ya. Ya, dahabu, qara'u, ya, yamshu, ya, nah, dan seterusnya. Ya, itu mabniun ala dhammi karena bersambung dengan wawul jamaah. Nah, karena salah satunya jahada, jahada, jahadu, ya, dahaba, dahabu. Nah, dahabu mabniun ala dhammi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Lanahdiyannahum. Nah, kalau ini fi'il mudhari ya. Mabni juga karena ada min taukid. Ya, lanahdiyannahum. Tidak perlu kita ambil karena kita lagi bahas fi'il madhi. Nah, berarti ya kapan dia mabni ala dhammi? Kalau ada wawul jamaah. Kapan wawul jamaah itu? Wawul jamaah itu ada pada dhamir hum, ya, domir hum dan domir antum. Nah, berarti dapat dua kita ya, hum sama antum. Tadi sebelumnya ada 4 tambah 2, 6. Nah, yang mabni ala sukun itu ada 4, yang mabni ala dhammi ada 2, totalnya 6. Ya, dari 14. Ya, 6 dari 14, berarti sisa 8 lagi. Ya, 8 lagi yang kita cari tahu mabni ala apa. Nah, yang ketiga mabni yubna alal fathi, mabniun alal fathi, mabni dengan fathah, sukun, dhammah dan fathah. Kapan itu? Idza tasalat bihi ta'ut ta'nis au aliful isnain. Ya, aw ittasala bihi dhamirun min dhamairin nasbil muttasilah yaul mutakallimna al maf'ulin kaful khitab dan haul ghaib aw lam yattasil bihi syai'un nahu qaulihi ta'ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu zawaratil kubur. Nah, kapan dia mabni al fathi? Kalau bersambung dengannya di belakangnya ta'ut ta'nis, ya, ta'u at-ta'nis. Ya, ta'u ta'nis itu yang mana? Ya, ini nggak disebutkan contohnya di sini ya. Ta'u ta'nis itu pada domir iya dan domir ya anti. Kenapa? Karena ta'nis itu dari kata mu'annas. Nah, mana yang menunjukkan mu'annas pada domir-domir itu? Ada 2 kan yang menunjukkan mu'annas, yaitu iya dan ya, iya dan anti. Iya dan anti. Ya, coba ya, zahaba iya, zahabat. Ya, zahaba anti, zahabati. Nah, ada 2 ta di situ kan. Ada yang sukun, ada yang berharokat. Nah, ta'ut tanis yang sukun, ya, ta'ut tanis yang sukun jadinya kan zahabat. Ya. Kalau anti, zahabti. Nah, kalau itu mobilnya sukun dia. Nah, maka ta'ut ta'nis yang dimaksud di sini, tambahkan keterangan di situ, ta'ut ta'nis as-sakinah. Yang sukun aja. Ya, yang sukun. Nah, berarti kita tambahkan ke yang di atas tadi ya. Ta'ul fa'il ini masuk di sini juga ya, ta'ut ta'nis. Ya, dhahabti. Ta'ul fa'il itu. Berarti tambahkan dhamir anti. Ya, itu maksudnya ya. Nah, berarti yang mabni ala sukun totalnya ada 5 sekarang. Ya, yang mabni ala dhamm ada 2. Ya, kemudian mabni ala fathah sisanya. Baik. Jadi kalau bersambung dengannya ta'ut ta'nis as-sakinah. Ya, contohnya misalkan kita katakan dhahabat. Zahabat. Untuk perhatikan itu. Zahabat. Ya, tak yang sukun di belakangnya namanya ta'ut ta'nis as-sakinah. Lihat harokat ba-nya. Ya, harokat ba-nya fathah kan? Berarti mabniun alal fathi. Ya, gitu ya, Rob. Baik.
Kemudian kapan lagi mabni alal fathi? Kalau di belakangnya ada aliful isnain. Ya, alif dua yang menunjukkan pelakunya dua. Ya, yaitu pada kata apa? Pada kata zahaba. Ya, pada kata zahaba. Nah, alif ini namanya aliful isnain. Alif menunjukkan pelakunya dua orang. Lihat harokat ba-nya. Zahaba. Nggak mungkin harokat yang lain selain ba, karena alif itu pasti sebelumnya fathah. Nah, berarti zahaba, nah, dia dihukumi mabni alal fathi. Kenapa? Karena bersambung dengan aliful isnain. Baik. Ya, udah ketemu dua kita di sini. Nah, zahaba ini sendiri, aliful isnain ini ada pada dua domir. Ya, ada pada dua domir dia. Domir huma mudzakkar dan huma muannas. Nah, kalau zahaba ini huma mudzakkar. Kalau huma muannas zahabata. Ya, zahabu, zahabata. Nah, itu kan aliful isnain juga namanya. Nah, berarti kita udah dapat tiga di sini ya. Udah dapat tiga. Ya, sebelumnya udah dapat berapa kita? Yang mabni ala sukun tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian mabni ala dhammi ada 2, berarti ada 7. Tambah 3, 10. Ya, berarti masih sisa 4 lagi. Ya, 4 itu yang mana? Ya, yang belum aja. Ya, ya zahabat kan domir apa? Ya, domir iya. Ya. Domir iya. Kemudian zahaba tadi domir ya huma mudzakkar dan huma muannas. Huma itu ada dua ya. Ini kita tulis dua kali, humanya ada dua. Baik. Ya, berarti apa saja yang belum? Ya, ya, huma, sudah. Ya. Ya, kemudian anta belum ya. Anta ya. Dhahabta. Ya, itu mabniun ala as-sukun juga. Dia masuk ke sini dia ta'ul fa'il. Nah, ya, dhahab ta anta. Itu yang belum. Kemudian antuma. Ya, antuma. Ya, berarti kan kata antuma. Dhahab tuma. Bila sukun kan, berarti masuk ke ta'ul fa'il juga dia. Nah, kenapa ini tidak kita bahas tadi? Ya, antum harus pahami dulu ta'ul fa'il itu hukum asalnya adalah domir ana. Yang lain itu juga ada ta'nya, ta'ul fa'il, ya, cabang dari ana. Baik, kemudian dahabatum, ini juga ta'ul fa'il, tum, antum, maka antum katakan dahab, artinya sukun, ya kan? Nah, kalau anti, dahabti, udah, antuma sudah, antunna, dahabatunna, ya masuk ke sini juga berarti dahabatunna ini sudah ya. Baik. Kemudian ana dahabtu, nahnu dahabna. Baik. Berarti lebih banyak mabni ala sukun. Coba kita hitung sekarang. Ya, dari yang paling atas dari hunna ya. Ya, tasrifnya dari domir hunna, kemudian anta, kemudian antuma, kemudian antum, kemudian anti, antuma lagi, kemudian antunna. Ya, yang 7 ya. Ya, kan antum ada 2 ya. Antuma mudzakkar dan antuma muannas. Baik, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9 tambah tadi 2. Nah, jadi 9 itu yang mabniun ala sukun. Kemudian tambah 2, 11. Ya, 11 tambah ya 2, jadinya berapa? 13. Satu lagi yang mana? Satu lagi justru domir yang pertama, yaitu zahaba. Ya, zahaba ini kan nggak ada apapun yang menempel setelahnya. Ya, dia mabni ala apa? Mabniun alal fathi dia. Ya, mabniun alal fathi. Ya, lihat di sini. Aulam yattasil bihi syai'un. Ini zahaba maksudnya. Lam yattasil bihi syai'un artinya tidak ada apapun di belakangnya. Madi to gitu. Contohnya kata la'anallahu. Kata la'ana
tidak ada apapun setelahnya kan. Ya, la'ana ini nggak ada apapun, tidak ada aliful isnain, tidak ada waw jamaah, tidak ada tanis, tidak ada ta'ul fa'il sebagainya. Ya, maka dia mabniun alal fathi. La'ana dahaba qara'a sajada aslama, ya, dan seterusnya. Baik. Ya, kemudian kondisi mabni al fathi yang ini sudah 3, ya. Satu lagi yaitu ittasala bihi dhamir min dhamairil nasab. Kalau dia bersambung dengan satu dari dhamir-dhamir nasab. Ya, dhamir nasab itu yang menunjukkan, ya, kalau dia itu adalah objek. Kan dalam bahasa Indonesia ada kata, ya, misalkan kita mengatakan saya pergi. Nah, ini dhamir rafa namanya, saya pergi. Kenapa? Saya itu pelakunya. Nah, kemudian kalau kita rubah saya itu menjadi objek, ya, ya, dia melihat saya. Nah, maka saya di sini sekarang namanya dhamir nasab. Ya, itu namanya dhamir nasab. Dalam bahasa Arab juga sama. Ya, kalau antum mengatakan anta, dhamir rafa namanya. Anta sebagai pelaku. Tapi kalau sebagai objek, maka kita katakan ka. Dorobtuka, saya memukul kamu. Bukan dorobtu anta. Ya, jadi anta itu kalau dia pelakunya. Kalau dia jadi objek, jadinya ka. Ya, anta jadi ka, antuma jadi kuma, antum jadi kum. Assalamualaikum, bukan assalamu ala antum. Gitu ya. Jadi ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, itu namanya dhamir nasab. Gitu ya. Itu namanya dhamir nasab. Baik. Dhamir nasab itu apa saja yang menyebabkan dia mabni al fathi? Ya'ul mutakallim. Ya. Misalkan kita katakan ra'aitani. Ya. Ra'aita, ya, ra'aitani, ya. Dan bukan ra'aitani, ya, kalau ini mabni al fathi. Ya'ul mutakallim. Ya, itu domir ana, domir ni, ya, dorobani. Ya, ya, doroba. Ra'aitani tadi nggak bisa karena dia sudah ketemu dengan domir ta'ul fa'il dulu. Doroba ni, ya, dorobani. Ya, lihat di situ ba-nya fathah kan. Kemudian ya ini namanya yaul mutakallim. Kemudian nun ini nun wikoyah namanya, tambahan ya. Karena kalau langsung pakai ya jadinya dorobai jadinya kan. Gak enak pengucapannya. Ba-nya nggak boleh kita sukun, nggak boleh kita rubah menjadi kasroh, dorobi misalnya, nggak cocok. Ya, nggak boleh karena ba-nya memang mabni tadi kita katakan harus tetap fathah. Maka ba-nya harus tetap fathah, sedangkan ya sukun menuntut sebelumnya harus kasroh. Nah, caranya adalah kita tambahkan huruf bantuan, ya, biar dia saja yang kasroh. Ya, tambahkanlah nun wikoyah. Doroba ni yaul mutakallim. Nah, baik. Kemudian na al-maf'ul, na al-maf'ulin. Na al-maf'ulin itu domir nahnu. Ya, misalkan kita katakan dorobana. Ya, dorobana. Ya, dorobana artinya, ya, doroba domir huwa, pelakunya huwa. Ya, na adalah sebagai maf'ulnya di situ, sebagai objeknya. Berarti huwa dorobana. Huwa dorobana. Nah, ini namanya na al-maf'ulin. Gitu ya. Na al-maf'ulin. Baik. Nah, itu dorobana. Ya, maka baknya di situ untuk lihat mabniun alal fathi. Kemudian kaful khitab. Kaful khitab itu domir ka. Ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Gitu ya. Ya, contohnya misalkan doroba ka, ya, dorobakum, dorobaki, ya, semua ba dulu ya, doroba fathah berarti, maka dia mabniun alal fathi. Ya, ka ini namanya kaful khitab. Kemudian haul ghaib. Ya, haul ghaib itu ya huma hum ha huma hunna itu ya.
Ya, contohnya misalkan kita katakan dorobaha. Nah, haul goibah namanya. Haul goib juga. Doroba fathah kan. Doroba ha. Hau goib juga. Baik. Nah, jadi ya ini semua mabniun alal fathi. Nah, kesimpulan kita bahwasanya kapan fi'il madhi itu mabniun alal fathi kalau dia bersambung dengan ya, yang pertama dengan domir dengan ta'nis, yang kedua dengan aliful isnain, yang ketiga dengan domir nasab, yang keempat dengan kalau dia tidak bersambung dengan apapun dari domir-domir yang ada. Nah, berarti kalau kita tasrif dari huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, dan seterusnya, ya itu semua ada tanda mabni yang berbeda-beda. Huwa mabniun alal fathi, huma ya mabniun alal fathi juga. Ya, kemudian hum ya mabniun ala dhammi. Ya, kemudian ya hiya mabniun alal fathi dan seterusnya. Baik. Ya, sampai sini jelas insyaallah Robi. Jelas. Baik, coba sekarang Anda sebutkan fi'il madhinya, kemudian Anda sebutkan mabni ala apa ya. Apakah mabni ala sukun ya, ala fathi ya, ya atau ala dom. Baik. Nah, mulai dari domir yang pertama. Kalau Anda katakan misalkan koro'ah, mabniun ala koro'ah tidak bersambung dengan apapun. Domir huwa, berarti dia mabni ala fathah. Mabni ala fathi. Nah, Fathi. Nah, bukan fathah ya, fathah itu nama harokatnya. Di sini kalau dalam i'rab kita katakan alal fathi. Dhammah jadi dhammi, ya, kasrah jadi kasri gitu. Baik. Kemudian kalau Anda mengatakan qara'a aja. Mabniun ala dhahaba qara'a. Lihat bunyi terakhir dan mendengar. Qara'a bunyi apa itu terakhir dengar? Mabniun ala fathi. Al-fathi. Nah, kalau Anda katakan dhahabu mabniun ala mabniun ala dhammah. ala dhammi. Ala Kaidahnya adalah bunyi apa terakhir antum dengar ya. Kalau antum terakhir dengar bunyi u, ya dhahabu kan u yang tetap. Nah itu berarti ala dhammi karena harokat yang bunyinya u itu dhamma. Kalau Anda katakan ya dhahaba, yang tadi antum dengar fathah itu tidak ada fathi gitu ya. Nah, tapi kalau antum terakhir dengar ba, dhahab, dhahab betul, nah, berarti suku. Yang karena ba itu suku. Ini patokan kita adalah kepada huruf terakhir dari fi'il ya, bukan domirnya ya. Ya, bukan tu-nya, ya, bukan hum-nya, tapi kepada bunyi terakhir antum dengar, yang huruf terakhir dari fi'il itu sendiri. Nah, baik. Coba kalau Anda katakan iya, domir iya, Anda katakan zahabat, mabniun ala sukun. Sukun itu tak. Huruf terakhirnya ba, bukan sukun. Ala fathi. Jadi yang Anda maksud suara fathi yang kamu dengar itu sebelum dia bertemu dengan domir dahabat, ba, ya, ba dulu kan, baru tak. Berarti mabniun ala fathi. Kalau Anda katakan dahabata,
Dahabata. Apa ini alam? Al-Fatih. Al-Fatih. Ingat kalau kata pada huruf ya, hanya itu dong. Baik, kalau anda katakan dahabna, apa ini alam? Al-Fatih. Dahabna. Ingat, nah itu dong. Sebelumnya itu ya. Apa ini alam? Sukun. Sukun. Ya, apa ya? Dahabna. Dahab. Ya. Di patokannya terus rombaknya, bukan tengahnya. Kalau tengahnya topak. Kemudian dahabta. Apa ini alam? Ala sukun. Dahabta. Dahabatuma, dahabatuma, dahabatuna. Itu semua menggunakan alat. Al-Fatih. Dahabatuma. Dahabtuma. Itu domirnya. Dahabat. Itu. Misalkan. Nah, kalau kan dahabat itu. Misalkan. Dahabtu. Dahabatu. Dahabtu ala Roma. Ingat tuh itu. Dahabtu. Yang benar tuh itu dong. Sebelumnya dari sebelum tuh itu. Dahab. Al-Fatih. Al-Fatih itu dahab. Nah, kalau ada bunyi itu pun jelas masuk dahab. Berarti banyak berarti memberikan arah bukan tuhnya ya, dahab Sukun. kan tadi kita katakan dahab itu terdiri dari dua kata, dahab sama tuh itu pelakunya, dahab itu dahab ini sukun dia memberikan arah sukun. Kalau tuhnya mah tetap doma ya, dimanapun dia doma jadi dahab itu memberikan arah sukun. Karena kita melihat kepada huruf terakhir dari fi'il, bukan kepada domir. Itu domir. Jadi pa, tuma, tum, ti, tuma, tunna, itu domir. Domir, bukan itu patokannya, pada huruf terakhir dari fi'il itu huruf sebelum domir. Yang nempel dengan dahab itu kan terdiri dari dar, ha, ba. Terakhirnya ba, jadi patokannya ke ba-nya bukan tentu dahab. Nah itu sudah bukan fi'il lagi, namanya dia adalah domir. Nah kalau anda katakan dahab, nah apa ini salah? Ala sukun. Sukun, dahab, nah. Karena nah itu domir. Kalau ibanya dilihat dahab, sukun. Ya. Nah, jadi kalau dia diucapkan ini sebenarnya gampang kalau melihat ketulisannya, cuma kalau suara mungkin karena ini. Jadi kalau di tulisan jelas sekali ya, dahab. Nah,
Tapi kalau untuk bisa lancar hanya dengan suara begini, maka dengan bisa dipahami. Jadi karena kita tidak hanya dituntut bisa menghiraup apa yang kita baca, tapi juga bisa menghiraup apa yang kita dengar. Baik. Nah, itu dia berarti fi'il madhi itu tanda mabninya ada 3, sukun, dhammah, dan fathah. Ya, yang tidak ada adalah kasrah. Ya, berarti nggak ada fi'il madhi kasrah ya. Coba antum tasrif dari dhahaba, 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 dhahabu, dhahaba, dhahaba, nggak ada kasrah. Ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu nanti. Misal terjadi sukun ketemu sukun, boleh. Misalkan di ayat itu juga fi'il mudhari, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, ya, walladziina utul ilma darajat. Itu pun dalam kondisi tertentu. Intinya adalah fi'il madhi itu tidak ada yang kasroh, fi'il mudhari juga sama. Nah, kenapa tidak ada yang kasroh? Karena kasroh itu namanya adalah aljar, dan aljar merupakan ciri dari isim. Nah, jadi biar nggak ketukar nanti isim sama fi'il, makanya fi'il nggak ada yang kasroh gitu. Baik, maka kalau kita ketemu ada yang kasroh nanti itu pasti isim, ya, atau huruf yang memang dari sananya kasroh gitu. Misalkan kayak amsi tadi. Ya, tapi selain itu, ya, nggak mungkin dia fi'il itu. Baik, itu dia ya, ahwal al-bina min al-fi'il madhi, yaitu kondisi-kondisi mabni pada fi'il madhi. Ada 3 kondisi. Kemudian fi'il mudhari nanti ada 2 kondisi, yaitu yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya kalau bertemu dengan nun niswah dan nun taukid, ya. Pembahasannya sama ya. Ini pengulangan saja. Ya, dan pertemuannya juga sama, jadi nggak perlu kita baca ini. Kemudian yang ketiga nanti adalah al-fi'lu al-amr. Kapan fi'il amr? Ya, apa saja tanda-tanda mabni dari fi'il amr? Ada nanti mabni ala sukun, mabni ala fathi, mabni ala hasbi harfal ilah, mabni ala hasbin nun. Ya, mabni ala hasbin nun. Jadi ada 4 kondisi fi'il amr. Insyaallah kita ambil di kesempatan selanjutnya. Nanti di topik yang ketiga baru kita masuk ke ahwal bina yang ketiga, yaitu bina al-huruf. Ya, ada huruf yang mabni ala sukun. Nah, ini pengulangan juga dari yang di awal tadi. Baik, setelah itu insya Allah baru kita masuk masalah ketiga tentang tanda-tanda i'rab. Nah, barulah kita bahas apa itu rofa, apa itu jar, ya, apa itu marfu, mansub, majrur, majzum. Ya, ini merupakan pembahasan inti dari ilmu nahwu, pembahasan tentang tanda-tanda i'rab. Insya Allah di 2 atau 1 pertemuan depan, insya Allah kita akan masuk ke pembahasannya. Nah, Allah Ta'ala a'la wa alam. Nah, sebelum kita tutup, ya, visual, Robi, ada yang mau ditanyakan? Cukup saja. Cukup. Nah, ya, merojah kembali apa yang sudah dipelajari. Ya, banyak-banyak latihan ketika membaca ayat Al-Quran sekarang, ya, sambil lihat ini mabni ala apa, ya, gitu ya. Nah, baik, natafi bihadzal qadar. Allah Ta'ala a'la wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah taala kita lanjutkan fi'il amr di kesempatan selanjutnya. Wa naktafi bihadza, naftatim bidu'a kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.